I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and dance. Pakai helm akhirnya ya. Bukan helm, kupluk. Oke, kita mulai deh ya. Gimana? Oke, kita mulai. Halo guys, apa kabar semuanya? Di depan saya sudah ada seorang pemuda, seorang perjaka, seorang single. Selamat siang Om Haris. Di sini siang ya? Itu sore ya? Iya, sore sekarang jam 4-an. Jam 4-an. Di sini jam 11 kurang 3 menit siang. Akhirnya saya bisa bertatap muka dengan dirimu ya. Setelah sekian lama ya. Oh ya guys, ini dia yang sering saya dengar suaranya di podcast Ngopi Guys gitu ya. Udah nggak usah dibahas. Saya itu dari suaranya itu bisa nebak ini orangnya gimana. Kayaknya nih jahil dan lucu. Pas lihat aslinya dan chatting, memang orangnya jahil tapi lucu. Selalu tertawa kalau ngobrol. Oke. Dikit. Dan anak saya di belakang. Ya, halo. Halo. Ini di sebelah. Oke. Memang suaranya kelihatan kali ya. Udah bawa contekan belum? Enggak. Untuk jawabannya. Kan belum dikasih. Pertanyaannya apa aja? Oke. Bercanda. Oke, silakan Om Haris memperkenalkan diri bagi yang belum kenal siapa Om Haris. Apa ya? Nama lengkapnya Haris siapa? Haris. Rahasia lah. Oh, Haris rahasia. Enggak, Haris Purnomo Aji. Haris Purnomo Aji, berarti lahir di bulan purnama ya? Enggak tahu sih. Kalau nggak salah mah di bulan Juni, bukan di bulan purnama. Saat bulan purnama. Enggak Masih kelihatan single? juga, kan? Masih Iya, single? Masih. Umur berapa? 27 ya? Kemarin udah cerita ya? 27 tahun. Oke. Sekarang kesibukannya ngapain? Kerja di mana? Sibuknya mencari kesibukan. Oh, sibuknya mencari kesibukan. Oke. Tinggalnya di Bandung sebelah mana, Om Haris? Dekat sama Kang Yuki, kan kemarin udah itu kan, udah. Oh, berarti di itu ya? Oh. Masih. Di Buah Batu. Sekitaran situ. Itu yang ada jalan besar gede gitu ya, ada. Tapi dimasuknya sih, masuk ke dalamnya. Oh, dimasuknya. Dulu aku suka naik bus damper itu di situ. Batu itu yang ramai itu. Tapi bukan di kotanya, ini di kabupaten. Soalnya kan. Oh, di kabupaten. Di situ ada jalan tol kan. Lewat jalan tol sedikit. Oh ya, berarti lebih ini ya. Lebih adem dan asri ya. Enggak juga, sama aja. Oh, enggak juga, panas. Oke. Tapi emang beberapa enggak sih, tadi baru hujan. Di sini baru hujan. hujan. Hari ini di sini mendung. Enggak tahu kenapa gitu loh. Oke. Mau pertanyaan yang sulit-sulit dulu atau yang mudah-mudah dulu? Pertanyaan yang ada jawabannya aja. Enggak ada jawabannya. Ada yang susah-susah dulu atau yang mudah-mudah dulu, coba. Kalau boleh milih mah nggak usah ditanya lah. Oh gitu. 1 ditambah 1 berapa, Om? Bercanda. Mudah kan ya? Aku hilang ingatan. Om, kegiatan sehari-hari ngapain ya? Suka naik motor ya? Kalau sekarang sih kegiatan sehari-hari ya cari uang buat jajan, ngumpul, main, kadang-kadang rebahan. Udah sih itu aja. Oh gitu. Nggak nabung buat menikah gitu?
Nggak usah bahas itu. Rahasia lagi. Oke. Om Haris kapan masuk jurnal astral ya? Atau yang ngebentuk malah? Enggak, Yang ikut grup yang ngebentuk? yang ngebentuk tuh Teh Ambar, Mm-mm. bukan. Kalau saya sih join teh waktu pas Februari. Jadi Oh, kan, berarti dari awal sebelum muncul ya? Kan ini munculnya ya bulan sebelum Mei ya? muncul, Ah, bulan Mei kan. Jadi kan sebelum jurnal astral tuh ada kayak kelas privat, bukan privat sih, 5 orang, 3 sampai 5 orang. Jadi kelas mengenal astral aja. 5 orang dan Om Iya, Haris 3 di angkatan pertama ya? angkatan pertama enggak sih, dibilang angkatan pertama. Soalnya kan di situ ada banyak kelasnya kan. Dan Oh, yang banyak. banyak, nggak cuma satu gitu. Terus yang jadi apa? Dosennya kan di situ ibaratnya ada yang bimbing kan. Yang bimbingnya tadi panggilnya dosen. Dosennya tuh Kang Yuki yang kemarin di wawancara Mereka. Kang Bureka. Oh, Bu Reka. itu Bu Reka. kelasnya di mana, Om? Di Telegram, rumahnya? Telegram, Oh, di Telegram, via Telegram. Telegram. Oh, via Sama online kayak, tapi ya via belum. online. Oke. Sama sih kayak retrace sekarang. Kalau retrace yang di Jurnal Astra kan kita tuh diajak ke Kendan. Terus di situ tuh kenalan sama kita yang di sana, ngebuka memori-memori kita yang tersimpan di situ juga. Waktu pas dulu juga sama, cuman skalanya masih lebih kecil daripada sekarang. Oh, gitu. Gitu. Oh, gitu awal mulanya. Tapi itu kenal secara fisik dulu real nggak dengan Om Yurika gitu? Sebelumnya ada yang kenal, ada yang enggak. Jadi kan Oh, waktu oke. jadi kan sebelumnya tuh waktu pas masih pengenalan, iya buat kan astral tuh apa ya, kalau kemarin kata Kang Yuki kan seni lah, seni buat mengenal dan bukan mengendalikan sih, ya pokoknya mah seni berkomunikasi lewat perjalanan frekuensi. Buat frekuensi gitu. Di sana, di sana terus apa ya, pokoknya mah kumpulin aja teman-teman yang sefrekuensi lah, yang pengen diajak bareng gitu. Teman sering ngumpul, ajakin bareng-bareng, langsung dimasukin ke satu kelas khusus gitu lah, kelas kecil. Kalau Kelas sekarang kan, kecil. Nah, soalnya kan nggak ada namanya waktu pas dulu, masih belum ada. Ya kalau sekarang kan ada ikonnya kan, Teh Ambar gitu kan, Teh Ambar. oke. Dulu belum ada namanya jurnal astral ya? Belum, masih Tapi dulu kelas-kelas sudah kan. ada kalau mau astral itu ke Kendan dulu. Udah, Oh, udah oke. ada. Dan emang sumbernya di sana. Oke. Berarti tadi udah dijawab ya, maksudnya bulan Februari 2022 ya? 2002, 2022. Waktu pas 2022. Februari. Nggak kerasa udah hampir 1,5 tahun. Sebelumnya Om Hari sudah bisa begitu belum sebelum masuk jurnal astral? Enggak sih, masih B aja sih dibilang, Biasa ya. biasa aja. Cuman kalau dilihat dari progres gitu dari dulu sampai sekarang teh, jauh lah. Jauh. Oke. Setidaknya mah ada progres lah sedikit. Progresnya begini, bukan begini. Ya, Udah luar biasa gitu ya. Gitu. Kalau begini kan kecil. Oke. Om Haris sekarang di JA mengurusin apa aja, Om Haris? ngurusin apa ya kalau saya? Atau masuk grup apa aja? Kalau dulu ya, kalau sampai sekarang sih sebenarnya tuh itu ada kan satu grup pertanian kan di situ tuh, herbalis. Itu teh saya yang pegang PIC-nya gitu lah, grupnya. Walaupun nggak aktif. Oke. Kegiatannya itu ngapain aja? Cari informasi mengenai bagaimana menumbuhkan banyak tanaman herbal gitu yang bermanfaat atau gimana? Enggak juga sih. Jadi kan di Kendan tuh ada salah satu distrik yang jatuhnya kayak laboratorium, tempat penyimpanan bibit, pembenihan, terus ya macam-macam buat riset dan teknologi tentang itu ada di sana. Oke. Dan saya sering di sana mejeng. Oh, mejeng di sana. Terus ada yang lihat Mejengnya di nggak? sana. Nggak. Di labnya ya? Ah, Di laboratoriumnya? waktu pas tahun kemarin tuh kan sering kan tarik-tarikan
buat narik peserta. Dan salah satunya pernah ke sana tujuannya, ke laboratorium Kendan di sana. Laboratorium botani. Ada di itu, di luar lah, perimeter luar. Dekat hutan. Itu di sana melakukan eksperimen gitu, terus nanti diaplikasikan di kehidupan nyata? Harusnya kayak gitu. Sudah jalan belum? Sudah jalan Belum. Oh, belum. Tapi sudah banyak melakukan eksperimen di dunia laboratorium itu ya? Ya, Di astral ya? sedikitnya jarang. Oh, sedikitnya jarang. Oke. Ya, Berarti di Aku ya. bagian botani pertanian gitu ya? ya risetnya, laboratoriumnya. Itu grupnya anggotanya banyak? Cuman ada 6 orang. 6 orang. Terus 7. 7. Terus yang di pengenalan bidang juga Om Haris PIC di ini ya? Pertanian. Di pertanian. Memang hobinya pertanian ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Emang tertarik aja di sana. Iya, tertarik. Heeh. Siapa tahu bisa mengaplikasikannya ya? Emang harus itu, Harus, emang tugasnya harus ya. itu. Iya, tugasnya. Mungkin harus dimulai dari sekarang kali ya, dari dini. Iya, emang harus udah dimulai dari lama-lama. Jadi kan banyak sih pengaplikasiannya. Kemarin tuh yang apa? Kan pernah di-share juga kan ke teras penampungan. Yang risetnya buat apa namanya teh? Memasukkan ion negatif ke tanah. Jadi perputaran gitu. Biasanya kan ion negatif teh terikat sama air buat mempercepat pertumbuhan tanaman. Kayak gitu sih riset yang kemarin di-share. Sebelum beres tapi. Oh, belum beres. Oke. Selain di bidang pertanian itu yang apa lagi Om Haris berkecimpung? Paling apa ya? Ya masih di sekitaran situ sih. Oh, di situ ya. Kemarin bantu-bantu juga, bantu-bantu apa yang bisa dibantu aja. Jadi kan saling handle kan, saling support. Dan Yang sepuh-sepuh itu. Ya salah satunya itu. Jadi kan banyak apa ya namanya tuh, ya intinya mah banyak yang harus diberesin, cuman tenaganya kurang gitu. Jadi ya mau nggak mau harus ada yang mau ngeberesin gitu. Jadi ya saling bantu aja. Contoh yang perlu diberesin apa? Yang sering dibantu sama Om Haris apa? Kalau sekarang sih lagi sering buat itu, ya masih ini pencatatan fisik di komputer. Ada di situ satu. Terus kan ada itu satu. Terus waktu pas dulu kan ada Nur Zahid kan. Ya itu salah satunya itu yang bantuin ya PDF-in itu. Walaupun emang yang buatnya Om Budang. Oh, Om Budang. Terus Itu disuruh nyebutnya WKWK. WK apa? Oh, itu ya. Janganlah. Nggak usah dibahas lah. Nggak tahu. Nggak usah dibahas. Tanya langsung sama yang bersangkutan. Oke. Oke, berarti udah dijawab kesibukannya ya. Jadi sering bantu-bantu semua serba-serbi gitu ya. Semua gitu. Semua bidang. Kadang juga suka ini ya bantuin yang baru-baru ini ya. Kayak misalnya kemarin ya kesepuh gitu ya. Dibantu diajarin gitu ya. Emang itu gimana? Itu yang astral gitu sering secara real bareng-bareng atau secara jarak jauh gitu? Jarak jauh. Online kayak gini. Lalu gitu ya. Oke. Walaupun sama-sama di Bandung tetap aja lebih enaknya jarak jauh gitu ya, karena mungkin macet, butuh sejam gitu ya. Ya karena ada kesibukannya masing-masing aja. Oke. Jadi emang lagi nggak ngumpul gitu. Kalau lagi ngumpul mah ya biasanya mah ngobrol sih ngasal. Oh, ngobrol ngasal. Om, aku mau tanya, sedari kecil Om sudah sensitif belum ke hal-hal yang berbau astral gitu? Dibilang sensitif enggak juga sih. Dibilang apa ya namanya tuh ya? Ya dibilang sensitif, dibilang enggak. Ya gimana, ada proses itu mah kan. Tapi ada setiap orang pasti bakalan ada di satu titik sensitifnya gitu.
Waktu masih kecil misalnya ada Waktu pas pernah masih kecil kan sensitif, terus waktu pas mulai rada gede, banyak hilang. main blok dan lain-lain, jadi mulai nggak sensitif lagi. Ya gitu aja proses. Oke. Udah setiap orang pasti bakalan kayak gitu dah. Mm. Contoh sensitif waktu masih kecil apa Om yang berhubungan dengan pengalaman astral? Waktu pas dulu tuh, waktu pas di Dufan. Hmm. Jadi kan saya teh lagi jalan-jalan sama bapak kan. Nah, di sana tiba-tiba saya hilang. Padahal Oh saya ya? teh ada di sebelahnya bapak. Ya ampun. Terus naik ke atas kan. Ditungguin aja ngeliatin bapak. Bapaknya lari-lari muter-muter gitu. Padahal saya ada di sana. Itu benar sama fisiknya hilang? Fisiknya mah ada, cuman dalam pandangan bapak nggak ada gitu. Itu Ya waktu pas berarti emang usia fisiknya sekitaran. dalam pandangan Bapak nggak ada. Berarti Iya, pandangan orang lain juga nggak ada kan? ya nggak tahu sih. Udah soalnya kan Iya. rame kan. Iya, berarti pandangan orang lain juga nggak ada. Jadi bukan hanya astral yang keluar, badannya masih ada, tapi ya memang secara fisik itu nggak kelihatan semuanya gitu ya. Ya Oh. mungkin. Nggak Terus tahu itu sih. nemunya gimana itu bapaknya? Ternyata Ya muter. Ya pokoknya mah berapa jam gitu ya. Ya pokoknya mah intinya mah ketemu ya ngeliat ke atas ya itu dia di atas. tiba-tiba udah di atas gitu. Ya jadi kan ya nggak tahu sih anak kecil waktu pas masih sekitaran usia 4 sampai 5 tahunan kan. Ya Jadi otomatis terbang kan pasti gitu. dibawa-bawa. Enggak terbang tuh. Kan Gimana? ada kayak tangga gitu lah, tangga. Enggak terbang. Masih standar normal tuh. Gue pikir sweet ngilangnya terbang gitu. Berarti Enggak. sweet loncat tapi masih di tanah juga, tapi hanya loncat di tempat lain gitu ya. Ya nggak tahu sih Berpindah astral ke atau tempat enggak lain. gitu. Ya mungkin aja. Teleportasi kali ya? Enggak juga. Teleportasi. Nggak tahu sih. Udah soalnya kan memorinya nggak terlalu penuh full. Cuman ya kasarnya mah udah dipegang-pegang gitu. Terus tiba-tiba si bapaknya teh kayak nyari-nyari kok anak nggak ada gitu kan. Ya makanya kan ngeliatin aneh gitu. Langsung muter-muter nyari kayak panik gitu kan. Padahal tadi dipegang terus dilepas terus muter-muter kan. Heran. Terus kondisinya kan lagi rame kan. Ya udah cari tempat yang rada tinggi katanya. Kayak naik tangga gitu lah ke atas. Di situ ya ngeliatin nungguin bapak. Oh, akhirnya Kayak ingatnya muncul. cuma sampai situ sih. Kan pernah. Ini kan nyobain retrace kan. Retrace memori-memori yang dulu kan. Yang salah satunya memori masa kecil. Yang kayak gitu sih kelihatan. Oh, kelihatan. Kayak ingatnya Oke. gitu. Bapaknya juga pasti cerita ya? Ya pokoknya mah emang jadi cerita keluarga dalam beberapa tahun weh. Ini butak hilang berapa. Jadi jangan dilepas gitu. Oh iya. Oke. Gitu lah. Pokoknya mah ya banyak hal konyol lah waktu pas kecil. Kayak ingat ya. Salah satunya itu. Yang lain Salah lagi apa? satunya ini mah apa ya namanya tuh nginget-nginget cerita dari orang tua aja ya. Soalnya kan masih pada kecil kan. Ini kan case-nya kecil kan. Iya. Jadi waktu pas dulu teh saya teh sering itu sleepwalking lah. Jadi ibarat tidur cuman jalan. Kayak gitu sering hampir tiap hari. Oh ya? Jadi kan Terus kamar orang di atas kan, kamar di atas. Ya di sini di atas. Ya turun weh, bukain pintu terus turun ke bawah. Langsung tiba-tiba berdiri depan berdiri depan TV gitu. Kondisi tidur. Oh ya? Kayak gitu. Sering Terus gitu balik hampir tiap lagi. hari kayak gitu. Terus Orang ya tua tahu. tahu. Ya kadang-kadang dibawa lagi ke atas, kadang di kamarnya dikunci, kadang disuruh tidur aja di bawah. Ya macam-macam sih. Waktu dulu sih kayak gitu. Cerita-ceritanya. Sekarang sudah nggak lagi ya? Enggak. Udah gede. Udah kebanyakan maksiat kalau sekarang. Tapi emang bener sih. Soalnya Itu kan justru bagus sudah nggak gitu. ya sih. Iya, lebih baik sadar. Aman ya. Sadar. Nanti kalau Sadar apa nyebrang dulu? jalan gitu, nyebrang jalan tiba-tiba ada mobil atau di atap rumah tiba-tiba jalan biasa gitu. Itu kan? Ya emang horor sih. Horor juga. Iya, horor. Kayak gitu. Dan nggak boleh dikagetin kalau kayak gitu. Nggak boleh. Tapi ada satu waktu tuh. Ini nggak tahu sih. Malu sih. Cuman gini ceritanya. Tapi jangan bilang-bilang. Iya, jangan Kan bilang-bilang nggak ada yang tahu.
Kita Kan berdua aja. kondisinya kan sleepwalking kan, lagi jalan. Nah, turun dia tuh si saya teh waktu pas kecil. Jalan-jalan di ruang tamu, terus balik lagi ke ruang ruang ibu, ruang bapak, di situ bolak-balik. Terus si bapak teh kan tahu si anak teh oh lagi gini, langsung diem di depan TV, berdiri, buka celana, mau pipis di situ. Walah, Ada bapaknya itu. gimana? Ya panik lah. Terus diangkat gitu kali ya. Ya kayaknya ya. Coba sekarang kalau masih gede masih kayak gitu. Orang pada teriak-teriak. Horor. Jangan kriminal gitu. Kriminal. Jangan. Tiba-tiba di tengah itu kerumunan masih merem gitu. Orang pada teriak-teriak pasti. Janganlah. Untungnya masih kecil, udah sembuh sekarang ya. Ya, makin kumat ya. Udah enggak lagi, udah bisa menghandle gitu kali ya. Dikit ya. Oh ya Om, sejak ikut jurnal astral, pengalaman astral, perjalanan astral pertama apa? Perjalanan astral pertama, jadi kan otomatis ya setiap orang yang diajak ke Kendan otomatis kan pengalaman pertamanya ke Kendan. Satu itu. Nah, pengalaman saya ke Kendan teh pertama diajak ke bukit. Di depan teh ya kayak ada yang ngajak di depan teh. Kayak apa nuntun jalan. Ya si bentuknya tuh ya kayak Kang Yuki aja gimana? Bulat. Oh iya. Terus di belakangnya kayak ada perisai bulat gitu. Ya nggak tahu serba bulat aja gimana. Kayak jalan aja. Berarti Gimana? bisa bayangin ya. Ya namanya Bayangannya bayang. kelihatan gitu ya. Ya kan di retrace kan. Iya. Jadi di retrace lagi gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kayak nyusurin bukit lah, bukit kayak batu gitu. Tuk. Jalan. Waktu pas di perjalanan tuh ngeliat sekitar kan. Ngeliat sekitar di situ tuh ada kayak aliran air, terus ada kolam yang sumber mata air. Buat nampung gitulah. Jadi kayak di perjalanan capek minum dulu aja di sana gitu. Di situ ada. Terus lanjut aja ke atas terus. Nah, waktu pas ke atas, belok sedikit di situ tuh kayak ada gua. Masuk ke situ ke gua. Tadi dalam guanya juga ada kayak tempat tapak gitu, tempat tapak. Jadi di dalamnya teh ada kayak apa ya namanya tuh genangan air. Apa sih namanya teh? Ya pokoknya mah ada tapak yang di dalam air kan. Jadi air dingin gitu. Diam di situ. Ada di situ. Waktu pas diantar sama Kang Yuki satu ke sana. Terus jalan lagi ke atas. Pas jalan ke atasnya ketemu sama apa namanya teh? Ya pokoknya jalan ke atas. Si pendopo mah di bawah deh, pendopo di bawah. Jalan lagi ke atas. Di situ kayak ada pelataran kecil. Lewat lagi, jalan lagi ke atas. Jadi kayak ke gunung gitu. Jadi di atas gunung teh kayak ada lubang. Tadi lubang itu teh pinggirnya tuh kayak tangga masuk ke dalam. Masuk ke dalam, turun aja ke bawah. Tadi bawah teh tengah-tengahnya ada kayak bulatan, terus di atasnya kayak ada lingkaran. Yang lingkaran lagi aja kayak spear gitu. Lingkaran yang ada cincinnya, terus ada cincinnya, atas si cincinnya teh saling berputar. Ngeliat kayak situ. Tak udah sampai saya itu teh berhenti dulu. Nikmatin aja gitu. Kata Turun dari nikmatin. situ. Terus ya udah off dulu kan. Turun lagi ke bawah ke ada kayak saung gitulah. Saung. Jadi lokasinya teh ada di Bukit Kendan lah di bawah. Jadi kan kalau map kan Kendan tuh tengah. Di sini ada danau, di sini hutan, di sini pegunungan kan. Kalau ngelihat peta mah. Ntar Oh, bisa udah dicek dibuat sendiri lah. petanya. Ya, Ya, berarti langsung bisa visual begitu jelas ya? enggak waktu pas dulu. Ini sekarang kan. Jadi sekarang kan di retest. Iya hasil retest, di retest lagi, di retest lagi, di retest lagi, Oke. retest. Bisa Jadi ya, di revisual gitu ya? iya, bukan dari visual. Jadi kan sebenarnya kan data apa ya namanya tuh, data frekuensi tuh ada, cuman masih belum kebaca gitu. Jadi kan sebenarnya tuh ya ibarat hologram lah. Hologram kan karena ada di satu sisi, jadi aja hologram. Kalau cuman baru satu sisi doang hologramnya nggak ada gitu. Jadi ya dicek terus, dicek retest sampai si gambarannya terbentuk sempurna gitu.
Jadi ketika gambarnya terbentuk sempurna ya visual pun ada gitu. Oke, dari kan udah sering astral, sering perjalanan astral. Yang paling berkesan itu saat perjalanan kemana dan ngapain? Ya pokoknya waktu pas masih awal sih, tadi kan udah situ kan. Awal-awal Nah, justrunya itu ya. Oke. masih konyol itu pas awal tuh. Sebenarnya itu perjalanan kedua. Ada perjalanan pertama ditarik kan sama Kang Yuki. Tarik. Oke, tarik. Kondisinya sambil nyantai kan. Wah, ditarik. Kala capek, tunggu lulus. Cangkeng berat, tiduran dulu sambil nyantai, nikmatin, ketiduran. Tiduran. Ya cuman sebelum tidur teh di depan mata tuh ada kayak apa namanya teh nomor gitu. Motor tut 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 tut. Jadi kayak apa namanya teh? Yang nomor yang lampu kan ada lampu neon yang ada nomornya. Yang kayak gitu. Ya kayak gitu sih nomornya. Yang pas awal, yang pas kedua yang tadi perjalanan ke Bukit Kendang. Nah, waktu pas perjalanan kedua kan tadi berhenti dulu kan. Terus pas mau lanjut lagi, lanjut lagi aja. Lanjut lagi tadi di bawah. Di bawah ada kayak saung di situ teh gubuk. Di situ teh kayak ada berapa orang gitu banyak. Pas udah dikesanain, biasa teh Kang Yuki waktu pos dulu kan kebiasaannya teh antar cul tinggal. Yang penting Malah sampai. Iya kayak gitu. diucul kalau bahasa Jawanya. Dilepas. Dilepas. Terus dia kemana? Nggak tahu sih. Dengar-dengar ceritanya mah nggak tahu sih PDKT cewek lah. Kalau sekarang kan Kang Yuki udah nikah, alhamdulillah, udah laku. Oh, udah laku. Iya, Berarti udah. kemarin saat digodain ternyata udah berisi. Sebenarnya udah tunangan. Udah Pas tunangan. kemarin nikah, kemarin hari Sabtu, minggu kemarin. Oh, Baru-baru. Baru pecah telur. 1 minggu berarti ya? 1 minggu. Sabtu. Hadir di pernikahannya? Enggak diundang. Nggak ada pernikahan di astral juga. Nggak tahu sih. Nggak ada pernikahan di astral. Nggak tahu tah. Istrinya anak jurnal astral bukan? Nggak kenal juga. Nggak kenal juga. Oh ya, Om tadi katanya yang pertama astral ketiduran. Itu nggak apa-apa astral ketiduran? Iya, jadinya nggak jahat, jadinya nggak astral. Oh, jadinya nggak astral. Iya, jadi kan ya ibaratnya mah si memorinya masuk, cuman ya jatuhnya bukan astral sih. Jatuhnya Jadi kan bukan astral, dasarnya jadi astral, otomatis gitu ya? soalnya kan astral tuh dasarnya dari kesadaran kan. Jadi kalau kesadarannya nggak ada ya benar. otomatis Nggak astralnya nggak ada. Waktu itu aku pernah ke Kendang, terus malah ketiduran. Mungkin karena saking nikmatnya ya, udah masuk. Aku pikir akan gimana, tapi bangun-bangun jadi seger. Nggak tahu itu. Bisa sih. Cuman Bisa ya? kalau pas ketiduran gitu, si tubuh asalnya juga ngilang deh. Berarti secara otomatis save gitu kali ya? Save-nya ya? Save kontrolnya itu bekerja sendiri ya, tubuhnya langsung manggil tubuh fisiknya kali ya? Nggak tahu sih Secara kayak gimana otomatis. mekanismenya. Cuman ya kayak gitu ya tiba-tiba hilang. Wah, tidur berarti gitu. Katanya lebih susah untuk keluar atau ngastral daripada masuk dari dunia luar ke dalam. Gitu. Nah, nggak tahu sih gitu. Nggak tahu. Itu kata yang berpengalaman. Cuman ya banyak mekanismenya juga sih, beda-beda. Beda-beda setiap orang ya? Beda-beda. Ya maksudnya tuh metode yang dulu dipakai kan nggak kayak gini gitu. Kalau dulu kan kita teh kayak itu tuh yang apa namanya tuh lucid dream. Jadi kita teh buat ke itu kan masuk ke gelombang apa gitu. Jadi ketika kita udah masuk ke gelombang itu kita teh bisa lucid dream atau OBE teh yang out of body experience teh kan. Tapi banyak orang yang bilang lucid dream itu perjalanan astral di itu orang-orang luar negeri. Beda lagi sih sebenarnya. Beda lagi ya. Beda lagi. Soalnya beda kan lagi. kalau lucid dream mah mereka menganggapnya sama. Menganggapnya sama. Beda kan namanya juga dream. Beda. Namanya aja dream. Jadi otomatis kan dasarnya dalam memori kita gitu loh. Jadi ya masih dalam lingkupan sini gitu. Kalau astral kan otomatis keluar, ke lingkupan jauh. yang lebih luas gitu. Jadi bukan dream jatuhnya. Iya, menurut aku sih begitu juga itu. Tapi mereka masih agak salah kaprah juga gitu. Aku lihat di YouTube itu ada orang luar negeri
jelaskan itu perjalanan astral, lucid dream, dan itu mereka mengajari juga ke orang-orang bagaimana astral gitu. Tapi ini kok yang dijelaskan lucid dream ya, gitu saat tidur Emang gitu. emang salah itu aja sih, salah pembahasan aja. Cuman ya emang bisa juga astral. Tapi beda. Cuman bukan Bisa lucid juga dream astral. namanya. Namanya bukan lucid dream. Namanya out of body experience. Jadi beda nama we hungkul gitu. Om Haris, menurut Om Haris, astral itu berbahaya nggak? Astral kan banyak orang awam tuh takut. Aku nggak mau gini-gini ya, takut apa gitu. Nggak bisa kembali atau apa gitu. Masih berpikiran seperti itu. Menurut Om bagaimana? Tergantung ini dulu sih, konteksnya dulu, astralnya kemana dulu gitu. Kalau astralnya di Kendan gitu kan, otomatis kan semua hal-hal yang mempertimbangkan tentang keamanan udah terhandle. Jadi ya aman kalau ke Kendan. Kalau keluar astralnya ya beda cerita. Otomatis kan di luar juga masih banyak juga yang pada bisa astral gitu kan. Ya makhluk astral kan gak sedikit gitu loh. Ya. Oke, ya berarti kayak kita ini aja ya, di jalan ketemu orang, kan kita nggak tahu orang itu ditulis ini baik, buruk gitu-gitu ya. Ya kan? Ya bisa jadi kayak gitu sih pembahasannya. Maksudnya kan nggak semua orang juga jahat yang di luar gitu. Ya kan? Cuman kita juga nggak bisa memastikan semua orang di jalan itu baik, nggak tertulis di sini orang baik gitu kan. Kalau tulisan orang baik itu mah bener Di mencurigakan. sini ditulis orang baik gitu loh, penipu gitu kan. Kan ketahuan, oh iya gitu. Kan kalau di jalan nggak, mungkin yang makhluk astral juga sama ya. Gitu. Nah kalau ke Kendan dulu kan kita udah diprotek dulu kali ya, astral ke Kendan. Jadi ya otomatis ya ibaratnya kayak apa ya namanya tuh ya. Kalau ke Kendan kan otomatis kan udah disediain lah semuanya gitu, fasilitas, keamanan, terus kenyamanan juga sama akselerasi juga, program-program buat membantu si peserta buat bisa astral. Cuman kan harus tahu dulu kan sebenarnya tuh astral tuh apa sih gitu. Iya, supaya nggak Iya. takut. Gitulah. Karena kan kalau udah takut kan nggak berani. Aku juga dulu pertamanya agak takut. Hmm. Tuh masuk jurnal astral. Jadi kan, ya itu aja tuh yang dibahas sama Bu Susan. Kan tubuhnya ada banyak kan, ya tubuh fisik, tubuh jiwa, terus tubuh halusnya juga. Kan dari situ, yang jadi astral tuh ya bukan tubuh fisik atau tubuh jiwa, tapi ya tubuh yang di atasnya lagi. Iya, yang transisi gitu. Jadi kita masih tetap sadar dan bisa melakukan sesuatu di fisik. Kadang orang kan agak takut gitu. Dikiranya kalau astral nggak bisa balik lagi. Takut gitu ke sana. Jadi belum paham membedakan. Gitu, paham. Ya takutnya Itu gara-gara Om Yuki belum kan tahu kalau aja. astral aja sambil main game kan, sambil naik sepeda motor juga kan, ya kan? Masih Sakti bisa sepeda. melakukan aktivitas sakti dari lahir dia, sakti dari lahir. Tapi udah emang kayak gitu sih. Soalnya kan, ya kan ibaratnya kayak tubuh-tubuhnya kan tubuh-tubuh yang beda kan. Ya Ya, ibaratnya tubuh-tubuh kayak khusus. ya tubuh. Jadi kan Hah? tubuh fisik, tubuh jiwa, terus ada kesadaran yang ngehubungin sama tubuh astral. Ya, Kayak gitu. ya gitu. Jadi teknik untuk astral yang aman bagaimana? Berarti lewat Kendan gitu ya? Teknik yang aman, sebenarnya mah teknik yang aman mah apa ya? Teknik yang aman ya sesuai SOP aja. Kan udah kan ada kan banyak yang udah disebarin atau diutarain Contohnya apa? sesuaiin SOP Ya gitu SOP-nya kan. apa? SOP-nya apa Om? Kan banyak yang nggak SOP-nya tahu. kan apa ya Satu, namanya tuh ibaratnya kayak kita tuh mau ikutan apa ada acara jurnal astral kan. Ya ikutin aja waktu pas acaranya gitu. Jadi pas acaranya mulai ya ikutan mulai pas itu. Kalau pas sebelumnya kan otomatis masih belum ada sistem proteksi dan lain-lain, otomatis harus mandiri gitu. Jadi kalau mau kayak gitu ya harus tahu dulu sendirinya, harus tahu sendiri gitu, gimana proteksi diri waktu pas astral.
biar aman. Kalau belum bisa kayak gitu ya ikutin aja yang udah bisa. Yang di grup gitu ya, di Heeh. grup yang udah di-setting. Iya, yang udah dipersiapin lah. Kasarnya gitu sih. Terus lewat Kendan dulu kali ya kalau lagi mandiri ya, ke Kendan Mhm, dulu ya, biar mhm. Iya, kalau mandiri yang mending di Kendan aja gitu, jangan keluar jangan keluar perimeter Kendan gitu. Jadi kan Astral tuh luas banget. Jadi ya udah untuk pertama mah kenalannya di Kendan aja gitu. Soalnya nggak akan beres-beres di Kendan juga udah banyak banget. Apalagi kan kalau sekarang tuh yang tiap malam kan ada sinkronisasi kan, ada di itu, di Curug. ya, Ikutin aja itu. Ikutin itu aja tiap hari deh. Jadi ada apa yang namanya tuh? Ya penyelarasan memori. Jadi jadi penyelarasan memori memori kita diselaraskan ya dengan alam sekitar di enggak, bukan itu sih. Jadi memori kita teh kan jadi jadi kan kita tuh ada encapsulated memory kan. Jadi kita tuh di dalamnya kumpulan memori, kumpulan banyak memori lah. Tasi memori ini tuh kan kita tuh nggak tahu asalnya dari mana. Tak guna nyari trace teh buat itu, buat mengenal memori ini tuh dapat dari mana, memori ini dapat dari mana, memori ini dapat dari mana. Nah itu tuh kan dasarnya di itu di tubuh astral. Nanti masuk ke kesadaran. Nah dari kesadaran ini teh yang jadi hubungan ke tubuh raga, tubuh jiwa, tubuh jiwa yang apa ya namanya tuh, ya ibarat kayak negara deh. Jadi kan si negara teh dibentuk karena dengan cita-cita kan. Jadi ibaratnya Indonesia tuh cita-citanya pengen merdeka waktu pas dulu, waktu pas sebelum ada penjajahan. Masih penjajahan kan otomatis cita-cita semua orang warga Indonesia kan cuma satu, pengen merdeka. Tak dari cita-cita itu lahirlah Indonesia. Cita-cita dengan muncul Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu anggap pada saat kesadaran. Undang-Undang Dasar. Dari Undang-Undang Dasar itu kan muncul lagi kan banyak kayak ketetapan apa gitu, undang-undang apa, ketentuan dan lain-lain lah yang ya kayak buku-buku pasal lah. Nah itu tuh masuknya raga. Nah udah kayak gitu fisik. Nah fisiknya mah itu identitas Indonesia, kumpulan dari semuanya itu. oke oke. Ya gimana Nah ya itu kalau bahasanya? latihan Itulah. latihan latihan di Oh. Curug Kendan itu tujuannya untuk apa itu? Ya tujuannya buat ini, buat menyelaraskan tubuh astral sama raga ini kesadaran. Jadi kesadarannya connect ke ini, bisa sampai ke sini. Jadi kan kalau waktu pas sebelum kendan, jadi latihannya teh kan kita teh tidur kan, tidur, fokus, ngerasain apa, sampai tubuh kita keluar. Jadi sampai ke titik frekuensi apalah buat bisa kayak gitu teh. Nah, otomatis itu teh udah ada apa yang namanya tuh si tubuhnya teh udah terkoneksi sama yang atas gitu. Jadi kan ketika waktu pas OOBE aja, OOBE gitu, tubuh kita keluar, terus ngeliat tubuh kita yang lagi tiduran. Itu kan ada benang kan, benang silver gitulah. Ada tali silver yang jadi ikatannya. Ikatan itu tuh ya yang saya tangkap mah itu tuh ikatan kesadaran. Oh oke oke, berarti ikatan Itu kesadaran. ya, kesadaran. Jadi yang keluarnya ya tubuh itu, tubuh halusnya, tubuh halus itu. Bukan tubuh raga, bukan tubuh jiwa, tapi tubuh yang di atas kesadaran. Tak kalau yang waktu pas di Kendan kan bahasanya ditarik lah, ayo ditarik gitu kan. Otomatis itu mah kayak gitu. Jadi ada satu orang yang udah sampai ke frekuensi ini, narik peserta buat sama frekuensinya di situ. Jadi sama-sama astral. Jadi nggak usah tidur dulu, nggak usah latihan berapa bulan gitu kan buat bisa menyesuaikan itu teh. Jadi sebenarnya Iya tuh mekanismenya dipercepat gitu. Jadi iya kalau waktu iya pas dipercepat dari ya, bawah ke atas, kalau sekarang nggak dari atas ditarik, yang dari lebih bawah cepat biar bisa gitu ya. gitu sih. Kalau Bahasa sering saya. begitu kalau sering begitu nanti yang ditarik ini jadi bisa lebih cepat sendiri gitu? Jadi ya tinggal penyesuaian aja, penyesuaian diri.
Skill Makanya penyesuaian diri ya. yang latihan di Curug teh bener-bener ngebantu banget buat itu gitu, buat sinkronisasi tubuh, buat bisa sesuai tentang itu. Apa, buat biasa lah. Jadi ngeh. Tapi itu di akhir itu disuruh meminta kemampuan yang sesuai dengan peran atau lakon. Iya, itu kan dasarnya cita-cita teh ya kan. Oh. Ya kita teh mau ngelakuin apa gitu. Tolonglah bantulah gitu. Jadi ibaratnya saya teh pengen nyangkul, cuman otot tangan saya teh kecil. Atau saya pengen nyangkul bisa 1 hektar sehari kan, otomatis pengen ototnya gede Gitu. gitu kan. Jadi biar bisa kayak gitu. Ya Oh intinya mah gitu. pengen ibaratnya kayak itu cita-cita tadi lah. Jadi kan pengen mewujudkan cita-cita gitu. Bantu dong gitu lah. Ya kasarnya Oke, kayak oke, gitu. oke. Oh Ya gitu. ibaratnya Berarti oke, diprogram dulu terus itu. Berarti bisa program kalau yang ingin kaya raya, dapat pekerjaan atau bisa apa gitu ya, ski, lari maraton gitu bisa kali ya? ya coba aja. Ya kan dasarnya cita-cita kan. Ya Sebagai keinginan contoh apa ya. arek kayak naon gitu. Jadi pengen apa gitu kan. Jadi ada mekanismenya gitu buat mempercepat. Ya ibaratnya Tapi mah itu ya kayak gitu udah lah. harus sesuai dengan lakon gitu. Bagi yang udah ketemu lakonnya, Sebenarnya enggak juga. enggak Cuman juga, berarti sebenarnya luas enggak gitu juga. ya? Luas, Oke, luas. oke, oke. Cuman lebih baik yang kepake gitu. Oh, lebih baik Main yang kita kepake. ya Oh, kayak gitu. berarti kalau ingin Soalnya kemampuan bisa menyanyi dengan suara merdu gitu bisa kali ya? cobain aja. Cobain Oke, aja. oke. Ya ibaratnya kan kita teh lagi berhubungan sama dunia yang lebih halus daripada dunia fisik kan. Kalau dunia fisik kan banyak batasan dan lain-lain gitu. Oh Jadi iya, ketika kita mau apa di sana, ya otomatis batasannya lebih sedikit daripada di sini gitu. iya. Ya tinggal masanya mah kalau kita udah bisa di sana ya kenapa di sini nggak bisa gitu. Iya, iya, Ya iya. makanya tinggal sinkronisasi aja gitu. Ya sinkronisasi kan ya sinkron gitu. Sinkron. Oh ya Om, bisa sekarang udah bisa astral sambil jalan-jalan atau melakukan aktivitas lain? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up